أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan persoalan yang tadi. Saya beri lagi berdalil dengan surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, yang sebelumnya dipangkali dengan innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum, supaya kita sama kita bersaudara kita ini ya. Jadi antara satu dengan yang lain harus berbuat baik, dan tidak selamanya saudara kita itu orang baik ya, tapi kita tetap berbuat baik. Nah, kelanjutan ayat itu berbunyi begini: Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa min nisa'in asa an yakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini jadi pegangan ini ya, sebelum saya menerangkan beberapa soal yang lain. Yang Tuhan mengatakan, hai orang yang mengaku sudah beriman kepada Allah, jangan kamu satu bahagian menganggap rendah kepada bahagian yang lain. Satu kaum menganggap rendah kepada kaum yang lain. Sebab mungkin saja kejadian pada satu waktu justru mereka menjadi orang yang lebih baik daripada kamu. Perempuan atau laki-laki. Demikian juga jangan seorang perempuan menganggap rendah kepada perempuan yang lain. Mungkin saja perempuan yang kamu hina tadinya itu karena entah mempunyai suami yang tidak beres, entah kelakuannya kepada suami tidak beres, mungkin satu waktu dia lebih baik daripada kamu. Jangan celah-mencela ya. Jangan aib-maibkan di antara kamu dengan kamu. Jangan diberi gelar teman-temanmu dengan gelar yang tidak-tidak, yang menyakitkan hati. Itu fasik itu ya. Padahal kamu sudah mengaku beriman. Kalau terjadi itu sudah, tinggalkan, taubat ke Tuhan, jangan bikin lagi. Zalim orang yang macam itu. Kemudian jauhilah dirimu daripada membuat sangka-sangka. Sangka-sangka itu, duga-dugaan itu
Kalau kamu ikutkan ini hingga keluar dari lidahmu yang tidak-tidak, jangan. Buruk sangka tidak boleh. Jangan suka mengintip-ngintip keburukan kawan. Lebih baik kamu mengintip keburukan dirimu, kemudian robah. Jangan mengupat-ngupat yang sebahagian dengan sebahagian. Itulah karena kau maka aku jadi macam ini. Apalagi anak terhadap ayah, terhadap ibu. Kalau tak kena ayah tak begini aku, kalau tak kena mak tak begini aku, atau kebalikannya. Itu serupa saja yang mengupat, mencela, apalagi orang tua, mertua, menantu sebagainya. Seolah-olah, apakah kamu suka memakan daging busuk? Dicontohkan macam orang makan daging busuk itu. Takutlah kepada Allah. Oh, ini sejarah menunjukkan ya. Di antara sejarah itu Umar bin Khattab. Dalam sebanyak itu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Islam dia orang baik ya. Cuman belum Islam. Oh, sesudah Islam makin hebatlah. Demikian juga dengan Utsman bin Affan, sahabat Nabi ini. Utsman bin Affan saudagar ini ya. Baik, sebelum Islam dia baik. Sudah masuk Islam lebih hebat lagi. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Lain Umar nih. Pareman ah. Kalau ada orang Minangkabau mendengar apa yang saya sampaikan ini, kalau di Sumatera Barat preman macam ini dikatakan dengan preman talua katanya. Dan tanggung-tanggung ya. Mana mau dihantamnya bini kawan, kalau perlu dia digesernya itu. Begini kurang ajarnya Umar. Tapi Nabi tidak pernah mencela dia. Nabi tidak pernah mencaci dia. Memperingatkan ada, tapi mencaci tidak. Lain sahabat-sahabat yang lain ya. Muhammad, Umar itu tak sedekat itu. Orang kurang ajar itu. Sampai begitu ya. Tapi dari mulut Nabi Muhammad tidak. Belum tentu, kata Nabi. Sekarang yang begitu. Ya mungkin satu waktu timbul kesadarannya. Barangkali dia akan lebih baik dari kamu. Memang kenyataannya lah pula. Sesudah Umar menjadi khalifah, sampai ke Andalus kekuasaannya ya. Sahabat yang lain ada juga jadi khalifah, tapi tiba di Umar sampai ke Andalus. Itu Andalusia itu sudah masuk perbatasan Eropa itu ya. Itu Umar. Saking sampai ke batas premannya, sampai mau membunuh Nabi itu. Ini jalan sejarahnya begini ya, sepintas lalu ya jalan sejarahnya. Pernah terjadi satu rapat yang disponsori oleh penguasa-penguasa, masuklah Abu Jahal, masuklah Abu Lahab, Abdullah bin Ubay, dan pedagang-pedagang yang tidak senang dengan Nabi, karena pedagang-pedagang tukang poklek-poklek ini kan diperingati oleh Nabi, boleh kalian ambil untung, tapi kalian timbanglah orang yang miskin. Yang kaya itu terserahlah, tapi yang miskin kalian poklek juga, sehingga mereka tak bisa makan. Tak baik macam ini jadi pedagang. Oh, banyak yang tak senang. Terjadilah satu rapat, dan termasuklah pendeta-pendeta penyembah berhala juga tidak senang kepada Nabi. Isi rapat, kesimpulan saja ya, nanti terlalu panjang ini. Isi rapat itu setelah pakat begini begitu, siapa yang dapat membunuh Nabi Muhammad, rapat rahasia ini, syaratnya satu, si pembunuh jangan membawa nama-nama kami, dapat honor 100 ekor unta. Oh, sampai ke sana itu ya. Ya, ini 100 ekor unta ini juta ini ya, bukan sedikit duitnya itu. Banyak orang yang diulur dengan uang, tergadai imannya. Banyak ya.
Ustaz-ustaz pun banyak juga yang linglung. Kalau diulur juta, ustaz ni pun banyak juga yang goyang. Jangan tidak. Bapaklah kelompok-kelompok pemuda-pemuda bergajul, pemuda-pemuda tukang minum, ya, tukang judi. Wah, ini can baik ini. Mereka pakai kelompok-kelompok berpakat. Bertengkar pula dalam pakat itu. Kalau dapat nanti yang 100 ekor unta itu sesudah Nabi Muhammad kita mainkan. Berapa untuk kau, berapa untuk aku. Bertengkar itu perkara itu ya. Lain Umar. Umar main sendiri. Ini pula kelebihan Umar ya. Tak ada main pakat-pakat. Dia ambilnya pedangnya, dicarinya Nabi Muhammad. Berhasil bulat keuntungan untuk dia. Orang lain tidak ikut-ikut dibawanya. Kalau dia gagal atau dia bengkak sendiri, orang lain pun tak dibawa-bawanya. Berhasil sendiri. Gagal atau dapat bala sendiri, habis perkara. Orang lain tak dibawa-bawanya. Ini kelebihan Umar walaupun dia preman. Preman yang macam ini bisa juga kita hormati dari segi tidak membawa rendong orang lain. Dicari, dijumpailah Nabi Muhammad di satu desa yang bernama Syi'bi. Orang yang sudah pergi ke Mekah, Syi'bi, kalau kita dari Masjidil Haram, kita berjalan kaki saja menuju Ma'la. Ma'la ini kalau istilah kita di sini tanah wakaf, kuburan. Itu Ma'la namanya. Dan di muka Ma'la itu ada satu masjid kecil yang dinamakan Masjid Jin. Kalau kita belok ke kanan, di situ ada satu desa yang bernama Syi'bi. Kalau sekarang kota Makkah sudah sampai ke sana, tuku-tuku sudah banyak. Kalau dulu belum, ya, melalui padang pasir. Kalau kita jalan kaki dari Masjidil Haram ke Syi'bi, kira-kira ya, saya sudah mengunjungi tempat itu, kira-kira di antara 25 atau 30 menit kalau kita jalan kaki, jalan sedang ya. Di Syi'bi itulah didapati oleh Umar. Nabi Muhammad sedang berada di satu pondok di kaki gunung, pondok sedang memberikan hidayah. Hidayah ini artinya memberikan pimpinan ya, hidayah. Bukan. Memang judul saya ini ialah petunjuk tidak di tangan manusia, petunjuk di tangan Allah. Dan yang mendapat petunjuk itu memang orang yang dapat rahmat lah. Itu hidayah ya. Sampai di situ berteriak Umar, Muhammad, keluar kau. Kasar ya. Ya, ini saya memakai bahasa yang mudah dimengerti. Mu'alab yang 5 orang ini yang baru masuk Islam mati ketakutan. Sebab dia mengenal siapa Umar. Lari, menghilang ke belakang. Tapi lain Muhammad ya. Tidak ada yang ditakuti oleh Muhammad, hanya Allah saja. Dia yakin masa perlindungan berada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Bukan di tangan pedang ada, bukan di tangan meriam. Tapi kalau Allah mau melindungi, beres. Itu pendidikan orang mukmin ya. Itu yang dituntunkan, itu hidayah yang disampaikan oleh Nabi. Tapi dia orang ini mu'alaf, belumlah padat kali pula. Menghilang. Muhammad maju ke muka dengan bahasa yang lemah lembut ya. Apa kata Nabi? Umar, kau datang berteriak-teriak, tak juga berubah perangai kau dari dulu ya. Asyik membentak-bentak. Padahal kita dulu bersahabat. Memang betul ya. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, Umar dengan Muhammad bersahabat baik dulu tuh.
Dan selalu Umar ini mendapat nasihat, Umar jangan kasar sama kawan, kenapa? Tidak baik itu. Dan Umar hormat kepada Muhammad sebelum jadi nabi ya. Ini ulah 100 ekor unta juga lah, inilah yang tak tahan nih ya. Kalau punya kawan macam ini tak sedap ya. Kena ulur kawan pun dilipat juga asal dapat bahagian dunia ini. Ya Allah, terlalu banyak contohnya sekarang nih ya. Dia geser kawan supaya kita dapat duduk di tempat itu. Padahal ini sahabat tadinya ini. Jangan begitu ya. Jujur-jujurlah hidup ini. Dengan nada yang lunak mengatakan, Umar, kau datang bawa pedang, membentak-bentak. Mabalak ya Umar. Apa ini soalnya maka begini? Begitulah mesranya kita dulu. Katakan nih, mendengar nada Nabi Muhammad yang lunak, yang lembut, nada Umar pun jadi menurun. Orang dia mengenal siapa Muhammad ini. Merasa juga dia sepintas lalu, iya pula ya, sahabat baik ku tekan ini untuk 100 ekor unta. Tapi bisikan setan ada juga di dalam. Ya, Umar, berlembut-lembut sajalah asal hajat kau dapat. Muhammad ini orang baik nih. Kalau kau katakan yang sebenarnya barangkali dia bisa menyerah diri. Ini kurang ajar dah setan nih. Apa kata Umar? Muhammad kacau nih Muhammad. Kacau bagaimana tuh di Bukit Safa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay, tuh pendeta-pendeta penyembah berhala, ada rapat rahasia di situ. Undangan hanya yang dipanggil itu orang-orang preman macam akunya. Aku ini memang jahat nih Muhammad ya. Apa isi rapat tuh? Siapa yang dapat membunuh kau Muhammad dapat honor, dapat balen 100 ekor unta. Senyum Nabi ya. Jadi kau datang ini karena 100 ekor unta Muhammad. Umar ya Umar. Jadi Umar, kata Nabi Muhammad, kau datang kemari ini karena 100 ekor unta. Iyalah Muhammad. Saya terpikir-pikir sama aku Muhammad. Ini main Muhammad saja ya, orangnya belum Islam. Kita sahabat. Jadi, ya daripada orang lain dapat yang 100 ekor unta itu kan bagus aku yang dapat. Ini tak sedapnya berkawan macam ini nih ya. Kalau rela sajalah kau Muhammad, kan berbahagia aku nih. Kau sahabat yang baik. Senyum Nabi ya. Apa kata Nabi di waktu itu? Umar, kalau kau dapat membunuh saya rela kau bunuh. Kalau kau bisa bahagia dengan yang 100 ekor unta itu. Itulah bagaimana Muhammad. Tapi coba bawa berpikir. Kalau kau ikut saya, bersama dengan saya, kita perjuangkan agama Allah ini. Sebab Allah yang berkuasa. Bukan 100 ekor unta kau dapat Umar. Apa? Terkejut. Banyak itu, sikit itu Umar. Muhammad, sejak kita bersahabat sampai waktu ini, saya ingat betul bahasa kau tidak pernah berbohong Muhammad. Kau bilang 100 ekor unta sikit, padahal kau pun orang miskinnya tadi. Iya. Jadi, kalau aku ikut kau Muhammad, bersama dengan kau, apa aku dapat? Umar, min ba'di, kana kullu jaziratul arabi tahta aqdami. Kalau engkau ikut dengan saya, tapi tabahlah pula. Seluruh jaziratul Arab, sesudah saya pergi menemui Tuhan, sepeninggal saya, seluruh jaziratul Arabi akan berada di bawah telapak kaki engkau. Terkejut Umar ya. Itu kan jadi presiden tuh. Kalau macam bentuk Umar nih, kalau adalah pemilihan umum macam kita sekarang, kalau bentuk Umar nih, jadi kepala kampung pun tak laku nih. Karena tingkahnya.
Ini tahu-tahu dikatakan jadi presiden, berubah ya wajah Umar. Ya Muhammad, ini luar biasa ini. Kau tidak pernah berbohong. Lalu Nabi membacakan ayat, dan ayat ini dapat kita jumpai di surat Al-Ankabut, dimulai dari ayat yang kedua. Bunyinya begini: ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ini ayat yang kedua ya, Al-Ankabut. Apakah manusia itu menyangka bahasa kalau dia mengaku beriman kepada Allah akan didiamkan Allah atau diperdiakan Allah saja? Tidak. Tapi pengakuannya itu diuji oleh Tuhan. Jadi arti literalnya begini: apakah menyangka manusia itu bahwa akan Allah diamkan saja atau Allah perdiakan saja seseorang yang mengaku amanah, beriman kami kepada Allah, padahal mereka tidak diuji ya. Nah, ayat yang ketiga di surat Al-Ankabut ini juga mengatakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Itu ayat yang ketiga, yang maksudnya bahasa orang-orang yang dahulu sebelum kita sekarang ini yang mengaku beriman, mereka juga diuji oleh Allah agar menjadi kenyataan pengakuannya beriman kepada Allah benar atau tidak, karena sebagian mereka adalah orang yang pembohong dengan pengakuannya. Kemudian pada ayat yang keempat dijelaskan lagi, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Demikian juga dengan kebalikannya. Apakah mereka-mereka yang berbuat kejahatan menyangka bahasa mereka akan didiamkan Allah saja? Tidak. Buruk sekali sangkaan mereka kalau mereka menyangka bahasa Allah akan mendiamkan saja dengan pekerjaan jahat mereka itu. Kemudian ayat yang kelima, ya supaya lengkap ya, man kana yarju lika Allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwas sami'ul alim. Barang siapa ada yang mengingini bersua dengan Allah, berharap, ya masanya itu dekat, tidak lama. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kemudian berikut ini ditegaskan, ini mengenai apa yang disampaikan Nabi kepada Umar tadi, bahasa mereka yang bersungguh-sungguh membela agama Allah. Maksudnya jihad ini. Itu kita jumpai ayat yang ke-6 yang mengatakan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa orang yang berjihad membela agama Allah, maksudnya itu sebetulnya hasil jihadnya dia akan peroleh di sisi Allah. Allah, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, maha agung ya dari seluruh alam. Ditutuplah ayat ini dengan ayat yang ke-7 di surat Al-Ankabut juga. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka yang mengaku beriman tapi dapat dibuktikannya imannya itu dengan 'amilus shalihat, amal yang baik. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Allah pasti mengampunkan dosa-dosa mereka. Wala najziyannahum, dan ada anugerah balasan pahala yang lebih baik. Wala najziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun.
balasan yang cukup baik. Itu sebagai imbalan daripada apa yang mereka perbuat dengan kebaikannya itu. Nah, itulah ucapan Nabi waktu itu kepada Umar. Sungguh apa yang disampaikan Nabi kepada Umar di waktu itu mengesan ke jiwa Umar. Kontan Umar mengatakan, Muhammad, asyhadu annaka la Rasulullah. Saya mengaku kau benar Rasulullah. Biar saya selesaikan soal ini dulu. Karena di Bukit Safa orang sedang rapat. Waktu itu betul-betul Umar mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah. Dia peluk Nabi, dia salami Nabi. Kita kuatkan persahabatan kita. Kalau tadinya sekadar sahabat sekampung, sekarang kita adalah sahabat seagama. Saya bela. Berangkat Umar ke Bukit Safa. Di Bukit Safa rapat belum selesai. Kelompok sana, kelompok sini belum selesai memutuskan persoalan dengan segala macam debatnya. Ya, Quraisy Makkah, pemimpin-pemimpinnya macam Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lainnya itu mulai kesal juga ya. Karena rapat itu tak juga selesai. Tahu-tahu muncul Umar. Oh, gembira nampaknya Umar. Menengok rupanya rapat belum selesai, masih didapati masih rapat. Abu Bakar, saya perbaiki, Abu Jahal, Abu Lahab menengok Umar datang, dipanggilnya, mari sini. Tahu kau apa isi rapat kita hari ini? Tahu. Jadi bagaimana dengan kau? Sudah beres. Beresnya macam mana? Bubarkan sajalah rapat ini. Karena soalnya sudah beres. Saya sudah datangi Muhammad. Batapu orang tu. Kawan-kawannya yang sedang pakat tadi pun terhenti rapat di waktu itu. Abu Jahal, Abu Lahab, macam mana beresnya? Saya sudah datangi Muhammad. Jadi, sudah kau datangi? Sudah kau mainkan? Apa? Bukan saya memainkan Muhammad. Muhammad sekarang yang memainkan saya. Saya sudah masuk Islam. Apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Sebab itu, jangan ganggu dia lagi. Begitu pula hebatnya Umar ya. Bubarkan saja rapat ini. Tapi kalau tuan-tuan mau meneruskan juga rapat ini, silakan. Tapi saya nasihatkan bubarkan sajalah. Tapi kalau mau diteruskan juga, Pak Lahab, Pak Abu Jahal, kawan-kawan silakan. Tapi dengan satu pesan dan satu peringatan dari saya. Kalau ada keputusan dan ada yang bertugas, saya peringatkan sebelum menjumpai Muhammad, langkahi dahulu bangkai Umar bin Khattab. Ya, cuak sama sekali, bubar rapat otomatis. Ya, mudah-mudahan saja mempunyai kesan yang baik dengan apa yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.